ya, dan terus semangat untuk mengikuti seminar nasional ini karena pematerinya sangat luar biasa ya. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan bacakan CV dari pemateri pertama, yaitu Teh Afinindita Nuralestari. Oke. Beliau sudah lulus sarjana kedokteran ya di Universitas Islam Bandung pada tahun 2019. Kemudian beliau merupakan aktivis ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti, dan prestasi yang telah diraih nih ini banyak banget ya. Ada Best Oral Presentation Medicine of Global Health Research Symposium Bandung, Indonesia. Kemudian banyak banget skill-skill yang dimiliki oleh beliau. Dan salah satunya itu English TOEFL-nya sampai 550. Wah, luar biasa ya. Oke, langsung saja kita beri tepuk tangan online yang sangat gemuruh untuk Teh Afinindita. Silakan Teh. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kenalan dulu dong. Ini dari moderatornya namanya panggilannya siapa? Iya, Roy Roy. ya? Iya, Teh. Oke, halo Roy. Terima kasih ya. Terima kasih juga yang dari kemarin menghubungin saya, Kang Ervin. Dan selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman. Senang banget teman-teman meluangkan waktunya ya. Ini kayak dari Sumatera sampai Papua ada. Oke, ini kelihatannya saya bakal bawain satu materi tentang how to influence. Langsung saya present aja ya. Oke, Iya, Teh. sip. Oke ya, sebentar ya. Oke. Udah muncul belum ya? Belum ya? Belum Belum, ya? Teh. Oke, wait. Presentasinya udah saya kirim sih ke emailnya Kang Ervin. Takutnya kalau saya misalnya nggak dibuka, bisa dibuka di sini. Bisa dibuka di sana. Wait ya. Oke. Nah, ini ada. Udah kelihatan sekarang? Udah kelihatan belum? Sudah, Teh. Udah ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini saya punya waktu 30 menit ya. Iya, Teh. Dikasih tahu ya, ini saya nyalain stopwatch. Alright. Jadi yang pertama ini materinya adalah how to influence. Ini ada salah satu gambar dari salah satu tokoh komedian yang saya suka banget. Nah, ini ada rules dulu, walaupun emang sekarang di sini kita secara online, cuman ini teman-teman boleh nanti di-mute dulu aja suaranya, biar agak fokus ya ke materinya. Kemudian nanti kalau seandainya misalnya mau ada pertanyaan, bisa mengacungkan, nggak mengacungkan berarti ya, berarti di kolom chatting kayak gitu boleh. Kemudian smile, karena saya bisa lihat lewat kamera sama fokus ya. Oke. Oke, teman-teman, ini saya punya gambar. Ada yang bisa tahu nggak ini persamaannya apa? Ayo. Ada yang ngechat gak nih? Enggak ya? Oke, senyum katanya. Bukan. Ada yang tahu persamaannya mereka tuh siapa sih gitu? Oke, ada yang bilang melihatkan kebahagiaan, tokoh Amerika, presiden, iya betul. Tokoh dunia, influencer, perbedaan yang beragam, orang yang memiliki pengaruh, betul juga ya. Nah, makasih ya teman-teman jawabannya. Jadi di sini kita bisa melihat
ini ada berbagai tokoh dunia gitu ya. Ini tuh ada berbagai pemimpin dunia, mulai dari kiri tuh ini kita bisa lihat ada Barack Obama, ada Hillary Clinton, ada Donald Trump, Nelson Mandela, sama ada Mahatma Gandhi. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh begitu notable gitu, begitu orang-orang tuh tahu gitu ya, kayak kita ngelihat fotonya aja, oh ini tuh orang ini gitu. Karena mereka adalah seorang pemimpin, atau at least Hillary Clinton yang nggak pernah mimpin negara Amerika pun sebenarnya dia memiliki influence terhadap pendukung-pendukung yang waktu kemarin ada di pemilu Amerika kayak gitu. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh penting ya. Nah, kemudian nanti di sini saya ingin ngasih tahu bahwa kan kita lagi bahas ya how to influence. Influence kan artinya adalah memengaruhi. Tapi sebenarnya untuk kepemimpinan, kemudian power alias kekuasaan dan juga kepengaruhan itu dia sebenarnya punya benang merah. Jadi kalau kita ngomongin influence, kita nggak bisa juga misahin dengan leadership. Begitu juga dengan power. Nah, ini saya sengaja ya pakai slide-nya dalam bahasa Inggris. Ini nanti teman-teman siapa tahu bisa latihan untuk baca-baca dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi leadership ini dia adalah sebuah kayak latihan interpersonal. Interpersonal artinya butuh lebih dari sama dengan 2 orang. Nah, di mana di antara proses leadership itu ada proses saling memengaruhi antara 2 orang tersebut. Kalau power itu biasanya adalah kekuasaan atau kekuatan di mana seseorang itu punya kemampuan untuk menginfluence atau memengaruhi seseorang. Nah, influence ini biasanya pengaruhnya untuk mengubah sesuatu. Bisa misalnya mengubah suatu perilaku masyarakat, bisa mengubah tujuan yang awalnya nggak ada jadi ada, even mengubah hal yang kecil banget, bisa dari mengubah rutinitas. Contoh paling kecil misalnya pernah nggak sih teman-teman kayak di rumah terus dibilangin sama orang tua, itu tolong dong anduknya jangan sembarangan ditaruhnya kayak gitu. Orang tua teman-teman itu punya power di rumah sebagai orang tua kayak gitu. Nah, orang tua teman-teman menginfluence teman-teman untuk melakukan sebuah perubahan perilaku kayak gitu. Nah, mungkin di era corona sekarang tuh pemerintah tuh lagi bagaimana mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk memengaruhi masyarakat supaya pakai masker, cuci tangan, kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya dengar kata influence suka dengar kan dengan influencer yang ada di sosial media kan. Nah, jadi exactly mereka juga sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki influence dan semua hal ini mereka itu bisa capai dengan komunikasi yang baik. Even kalau seandainya kamu adalah seorang influencer di sosial media, kamu tuh butuh marketing yang bagus. Gimana caranya? Let's say misalnya naikin endorsement, naikin orang-orang yang ngunjungin page kamu, kayak gitu. Nah, ini kita breakdown lagi. Kalau misalnya dari tadi saya ngoceh gitu ya, terus teh ujung-ujungnya jadi maksudnya apa gitu. Influence itu tuh punya suatu keterkaitan dengan diri kamu sendiri. Jadi kayak personal branding atau citraan diri kamu tuh gimana sih gitu. Nah, citraan diri kamu bisa kamu breakdown. Entah itu menjadi power atau kekuatan yang kamu punya atau status. Nah, permasalahan di sini, dan saya juga nanyain ya ke diri saya sendiri, tapi kan saya bukan presiden, bukan Jokowi, nggak punya power, atau misalnya saya bukan ketua suatu organisasi tertentu gitu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bisa memegang power atau mendapatkan power, baiknya kita itu adalah mendapatkan sebuah status di mana dia biasanya dicapainya adalah lewat satu respek atau penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan juga kekaguman dari orang-orang sekitarnya. Bisa dengan kamu menjadi seorang yang prestatif, tunjukin prestasi kamu. Yang kedua, tunjukin kamu tuh emang ahlinya di bidang apa. Dan hal yang paling sederhana aja, jadi orang yang baik, punya integritas diri yang baik, punya dia jujur, kemudian punya etos kerjanya juga bagus kayak gitu. Hal-hal seperti itu ketika kamu punya skill kamu tonjolin, kemudian kemampuan sosial kamu bagus, kamu akan naik dan sampai kamu dihargai sama orang dan kamu bisa membawa sebuah influence atau mencanangkan ini kayaknya gue pingin deh ngerubah hal ini kayak gitu ya. Sampai sini ngerti dulu nggak? Atau saya kecepatan nggak ngomongnya? Paham teh. Ya? Oke, sip. Saya lanjutin ya. Nah, terus,
Ini sebenarnya agak sedikit merempet sedikit gitu ya. Tadi kan Teteh bilang kalau seandainya misalnya kita pingin punya status at least jadi orang yang prestatif, nunjukin kita tuh bakatnya apa, atau at least kita tuh hubungan baik sama orang gitu. Saya tuh lagi rata-rata ini teman-teman usianya berapa sih? 17, 16 gitu? Atau ada yang di atas 20? 19, 20, oke. 21. Ini nggak pernah ngerasa kayak overthinking gitu nggak sih teman-teman? Kayak malam-malam jadi kayak buka HP, overthinking, terus Pernah teh pernah banget kan? Nah, insecure. insecure, betul sekali. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman, dan saya tuh bersyukur sebenarnya saya baca buku ini, nanti bisa saya kasih tahu ya bukunya apa. Atau nggak saya kasih tahu aja sekarang langsung ya. Jadi dia bukunya ditulis sama, sebenarnya dia buku Islami sih, namanya adalah ini judulnya Muhammad Faris. Dia bilang di sini namanya Muslim Produktif. Nah, dia tuh bilang sebenarnya kalau seandainya kita melakukan sesuatu kayak gini ya bukunya. Yang ini nih, Muhammad Faris. Nanti bisa kalian tanya-tanya ya ke saya aja. Nah, jadi sebenarnya kalian itu dalam melakukan sesuatu targetnya apapun kalian tuh harus punya fokus. Fokus di dunia mungkin bisa beda ya, tergantung porsinya orang. Ada yang mungkin dia lebih fokus ke spiritual, lebih fokus ke duniawinya dia, itu nggak apa-apa banget. Tapi sebenarnya fokus itu nanti sebenarnya bisa dibagi. Jadi fokus di luar atau outer focus itu yang terkait sama lingkungan kamu. Yang kedua itu adalah inner focus. Itu tentang kesadaran diri kamu dan apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Yang ketiga itu adalah fokus terhadap hubungan-hubungan sesama manusia, atau mungkin hubungan kamu dengan Tuhan juga sebenarnya bisa jadi other focus, tapi mungkin bisa nyambung ke inner focus ya. Jadi kita nyambung dulu ya, di sini fokus ada 3. Yang mau saya omongin di sini adalah inner focus. Kadang yang namanya overthinking itu artinya kamu mikirin hal yang sebenarnya nggak perlu. Nah, kalau misalnya di kedokteran sih kan, ini kan lagi eranya mental health, bener ya? Seneng kan maksudnya kayak ngedengerin dokter-dokter atau psikolog lagi pada ngomongin mental health gitu. Saya bersyukur juga sih ada era kayak gini ya. Nah, itu hal yang baik. Kenapa? Karena itu tuh jadi bikin kita aware bahwa ada hal-hal dalam hidup yang seharusnya kita sederhanakan. Caranya gimana sih? Nah, dalam sebuah rutin, misalnya kamu tuh harus kamu harus kabur dari terlalu banyak internet. Jadi kadang sebenarnya internet itu adalah toxic. Kamu mungkin bisa pakai aplikasi yang bisa ngatur screen time kamu berapa, kayak gitu. Yang kedua, kamu harus damai sama diri kamu sendiri. Kamu harus accept kalau kamu tuh nggak selalu punya kelebihan dan kamu tuh nggak selalu sempurna. Nah, bagaimana sih kamu bisa menenangkan diri kamu? Mungkin macam-macam. Kalau di agama saya, ya kita sholat misalnya kayak gitu. Bisa juga misalnya dengan cara meditasi, bangun lebih pagi kayak gitu. Dan kemudian kita mentransformasi atau ngubah workspace kita kayak meja belajar menjadi lebih simple, kayak maksudnya barang-barang yang nggak penting dibuangin. Mungkin ada yang pernah dengar Marie Kondo yang dia tuh yang dari rumah yang acak-acakan banget banyak barang, terus habis kayak gitu sama dia disimpelin kayak yang ini buang-buang kayak gitu. Nah, serupa dengan si Marie Kondo ini ya, jadi pikiran kita pun kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu tuh kadang sering kita buat-buat. Kekhawatiran tuh bisa ada hal yang di-trigger dengan apa yang bisa kita ubah, dan yang kedua dengan apa yang kita tidak bisa ubah. Contoh yang tidak bisa kita ubah tuh adalah bencana. Besok kita sakit atau enggak. Yang ketiga, kita diomongin orang atau enggak. Itu tuh saya ngerasain banget kayak era dari usia 17 tahun sampai even sekarang. Paling nggak mau yang namanya diomongin orang kayak gitu. Tapi sebenarnya hal itu tuh jadi menghambat kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, yang menghambat kita untuk menunjukkan bakat, baik sama orang, nge-influence orang, kayak gitu. Dan juga mensimplifikasi hidup itu menjadi lebih penting gitu. Sampai sini dapat dulu intinya hubungan kenapa dari influence terus jadi kita bisa harus maksimalin potensi kita gitu. Ngerti? Paham teh, insyaallah. Ya. Ini seneng deh ngelihat kolom chatnya aktif. Sering banget teh, sering waktu mau tidur. Iya, saya juga sering waktu mau tidur gitu ya. Hati-hati ntar insomnia. Nah, sekarang kan tadi saya bilang kalau misalnya kamu mau nge-influence seseorang, berarti kamu harus punya cara berkomunikasi yang bagus gitu.
Nah, jadi ada sebuah ungkapan di sini, dia ini cukup terkenal ungkapannya, kalau kita nggak bisa ngejelasin suatu hal itu ke anak 5 tahun, kita tuh mungkin nggak ngerti sama hal yang kita sampaikan. Jadi intinya, kita harus bisa nyampein sebuah poin kita itu sesimpel mungkin. Yang kedua, ada aturan yang namanya etiket. Nih coba ya, saya liatin. Nah, coba deh, ini kayak mungkin kalian lagi di organisasi kayak gitu ya, mungkin pernah nanyain, teh maaf kayaknya saya harus jadwalin teleponan deh, pengen tahu lebih jelas tentang alur kerja saya lagi gitu. Terus tiba-tiba kakak kelas kamu bilang, saya masih di luar kota, saya rasa udah jelas nih, apalagi yang harus ditanyain kayak gitu. Ini yang pertama ya, terus kayak kita juga kayak, aduh gimana nih, gue jadi malas juga nih balesnya kayak gitu ya. Dibandingin sama yang kayak gini, misalnya dia bilang, oh oke, kita jadwalin jam 6 ya gimana, thank you gitu. Even dari cara dia ngomong misalnya dengan emoji lah, atau misalnya agak panjang, jadi kayak, oh kayaknya gue nggak dikacangin kayak gitu ya. Kira-kira nih teman-teman lebih enak yang pertama atau yang kedua? Yang tadi pertama, text message-nya, balasannya, atau yang kedua? Oke, coba balas aja di kolom chat, gak apa-apa ya. Kedua ya, kedua banget teh gitu ya. Suka jadi overthinking, kalau sana misalnya dibalasnya teh kayak tiis, atau tiis teh bahasa Sunda, kayak aduh cuman dikit-dikit gitu ya, hemat kalimat. Oke, sip, terima kasih teman-teman. Saya juga emang lebih suka sama yang kedua kayak gitu. Jadi yang tadi harus diperhatikan adalah satu, kalau komunikasi pesannya harus clear. Yang kedua juga perhatiin sama etiketnya ya. Tuh, gitu sih. Nah, terus di sini tuh kalau misalnya kalian dalam sebuah organisasi, karena tadi antara influence, power, dan juga leadership itu tidak bisa dipisahkan, maka kalau kalian jadi pemimpin dan anak buah kalian atau bawahan kalian tidak melakukan sebuah tugas sebagaimana mestinya, sebenarnya itu evaluasi lagi, itu belum tentu cuman salah mereka doang, bisa jadi salah di kamu. Mungkin kamu nggak nanyain lagi, dia ngerti atau enggak, dia ada kesulitan atau enggak, kayak gitu, atau dia butuh pertolongan atau enggak. Kadang orang tuh ngerasa mendem, dia nggak mau ngomong, jadi sebagai pemimpin memang kita yang harus membuka ruang atau harus lebih proaktif gitu. Oke. Nah, terus ini tuh adalah suatu momen baru banget kemarin, kayak saya lagi ngeliat aplikasi beasiswa gitu kan. Terus aplikasi beasiswa itu tuh bilang, coba dong tunjukin leadership kamu tuh selama kamu hidup tuh gimana. Terus gimana sih contoh leadership kamu, dan gimana sih skill influencing untuk mendapatkan positioning kamu atau kayak yang kamu lakukan gitu. Terus saya tuh jadi mikir gitu, ih untung banget waktu dulu saya tuh pernah baca suatu buku gitu. Jadi saya tuh kayak bisa mengkorelasikan hal-hal itu. Nah, ini teman-teman belum begitu terlambat ya untuk membaca sebuah buku self-help ini. Nah, jadi yang materi intinya sebenarnya dari tadi sebenarnya saya ngomong kayaknya cuma intro doang ya. Nggak cuman itu, cuman ngebawa doang. Jadi saya mau ngomong tentang buku ini. Dia judulnya adalah How to Win Friends and Influence People. Salah satu buku paling best sellingnya dari dulu, dikarangnya sama Dale Carnegie. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika. Nah, dia ini ada 4 part ya. Gimana caranya kita menghandle orang dalam keseharian kita, gimana caranya kita disukain sama orang ya walaupun kita dengan kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya kita bisa menangin cara pikiran kita ke orang-orang, jadi kita membatasi argumen. Gak suka gak sih kayak maksudnya kalau misalnya debat-debat terus gitu sama orang tuh kayak nggak ada capek, nggak ada berhentinya gitu, jadi kayak capek gitu. Nah, terus bagaimana sih kamu menjadi seorang leader, alias bagaimana sih misalnya kamu tuh mengubah orang, itu tuh sebenarnya bisa dipraktekkan dengan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, oke, bentar ya. Nah, yang pertama, kamu nggak boleh mengkritik, kamu nggak boleh komplain, kamu nggak boleh marah-marah, kayak gitu. Kayak yang teh, tapi kan saya juga punya perasaan. Iya, saya juga tahu. Cuman lawan bicara kamu juga punya perasaan. Oke, itu tuh adalah basic understanding yang harus kita dapat sebagai sesama manusia. Mungkin kita bisa marah ke seseorang, tapi kita tuh nggak tahu positioning dia tuh lagi ngapain. Maksudnya dia apakah lagi punya kesulitan kah dalam hidupnya, kayak gitu. Nah, jadi belajar juga terhadap diri kita sendiri, jadi orang yang enggak whiny. Whiny itu orang-orang yang dikit-dikit ngeluh, kayak gitu. Jadi jalinin aja dulu, nggak usah misalnya, aduh memiliki sebuah kesulitan, terus kayak ngeluh dulu di
Instagram, terus ngeluh dulu di Twitter, kayak gitu. Jalanin aja, kayak gitu, itu akan ngehambat kamu mencapai goal kamu. Ingat, kita harus influence orang, kalau kita nggak punya power, kita harus earn status. Kadang orang yang kebanyakan ngeluh, di society juga dia nggak begitu dihargain, kayak gitu. Ya, ini misalnya the art of proper complaining itu adalah diomongin, nggak digelutin kayak gini gitu ya, nggak digelutin kayak gambar yang kiri gitu. Oke, yang kedua, give honest and sincere appreciation. Jadi kalau misalnya kamu mungkin ngelihat ada orang yang dia membuat sebuah karya atau buat sebuah tulisan, even sesimpel postingan Instagram gitu, kamu tuh harus memberikan apresiasi kalau misalnya yang mereka lakukan tuh bagus gitu. Jadi menghargai orang. Jadi kalau kita sebagai teman kerja atau at least kita sebagai leadership, praktekkanlah hal-hal ini gitu, menunjukkan bahwa kita tuh sportif, kita mendukung orang lain, kita supporting each other, instead kita ngomongin satu sama lain gitu. Karena kita tuh harus yakin bahwa sebenarnya seseorang itu memiliki keinginan untuk merasa important, dan kita tuh harus mengakomodir hal itu gitu. Bukan artinya jadi kita muji-muji orang kayak ngejilat, ya nggak kayak gitu. Cuman kita berusaha untuk menghargai orang sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya kita lagi mau membuat sebuah target atau misalnya kita lagi pengen merubah sebuah goal kayak gitu. Ada pepatah yang bilang kalau misalnya kamu itu lagi mancing ikan, kamu itu kasihnya cacing, bukan ngasih cheesecake maksudnya. Jadi, let's say misalnya kamu lagi kerja sama teman kamu gitu, dan sebenarnya teman kamu udah berusaha keras, dan misalnya kamu kayak semacam mengiming-imingi kayak gitu loh. Jadi kayak, ntar gue traktir pizza deh gitu. Misalnya dia anaknya nggak suka pecel lele gitu. Ya kamu bilangnya ya udah ntar kamu traktir pizza gitu, nggak traktir pecel lele. Terus kayak kamu tuh jadi menciptakan atmosfer yang lebih bagus untuk kerja gitu, kayak, wah yuk target nih, ayo beresin. Abis ini ntar kita makan-makan ya kayak gitu. Nah itu tuh dapat membangkitkan semangat tim, even semangat individual kayak gitu. Ya jadi yang pertama tadi nggak boleh kritik sama ngeluh. Yang kedua, muji orang atau support. Yang ketiga, bicara sesuai dengan yang dimauin orang kayak gitu. Yang keempat, yang ini yang part 2, ada 6 ways to make people like you. Yang pertama, kita berusaha untuk menjauhi sebuah argumen daripada kita memulai. Jadi kalau misalnya udah ada yang mulai sebuah percakapan yang udah mau mulai bikin pusing atau mulai mau ada perdebatan gitu ya, kita tuh jangan bilang kayak, enggak, lo salah, atau misalnya, enggak kayak gitu tahu, gue udah pernah baca buku ini tuh dan dia tuh nggak ngomong kayak gitu, kemarin gue udah lebih update tahu daripada lu. Nah kita nggak boleh nyombongin diri kayak gitu, nanti kita itu dibilangin lebih superior dari orang lain. Jadi kita bilangnya kayak, oh gitu, oke, gue mau denger dong, kenapa sih lo bisa mikir kayak gitu. Menarik juga sih sebenarnya, coba gue pingin dengar, itu lo tau dari mana kayak gitu. Jadi kita lebih nawarin, menurut kamu kenapa kamu bisa berpikir kayak gitu. Terus kayak, kenapa sih menurut kamu itu pilihan yang paling bagus. Jadi lebih baik ditanya. Jadi daripada kita itu mendebat, tapi kita lebih baik mengarahkan ke arah diskusi yang positif dengan bertanya, kenapa kamu mikir kayak gitu. Tapi body language kita juga harus kontrol, bukan kayak, lo mikir kayak gitu, bukan gitu, tapi kayak, oh iya, lo mikir kayak gitu, kira-kira pertimbangan lo dari mana? Beda kan ya? Nah, kemudian yang kedua, jadi kita menghargai opini orang ya. Tadi sebenarnya nyambung, jangan bilang kayak lo tuh salah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk nginget nama orang. Jadi saya tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang pinter mengingat nama orang, tapi saya tuh sangat berusaha keras untuk ingat nama orang kayak gitu loh. Jadi next time nanti kamu ketemu orang, nyapanya adalah dengan nama dia. Misalnya kayak, kamu dipanggilnya apa? Kayak gitu. Tanyain nama panggilannya dia, atau kayak dia lebih prefer dipanggil apa. Di negara-negara di berbagai daerah di Indonesia kan ada ya nama panggilannya, mungkin ada yang dari Padang atau Minang, panggilannya Uni gitu kan ya, kalau ke kakak perempuan gitu. Di Korea mungkin Yoni, terus kalau misalnya di Sunda saya biasa juga dipanggilnya Teteh kayak gitu ya. Nah gitu, jadi mereka lebih suka misalnya Teh Dita kayak gitu ya. Oke, yang keempat itu jadi seorang pemimpin atau orang yang memang lebih
pingin dihargai statusnya di masyarakat, jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau kamu bikin sebuah keputusan, itu kamu harus mendengarkan dari berbagai kalangan kayak gitu. Dan kita juga mendukung orang untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Ya contoh aja misalnya kan mungkin kayak pemerintah bikin kebijakan gitu ya, kayak keputusan, oke, corona harus lockdown kayak gini, itu juga atas dari pertimbangan-pertimbangan, itu kayak contoh skala besarnya. Cuman contoh skala kecil misalnya kalian jadi pemuda Karang Taruna, kalian mendengarkan aspirasi dari warga kayak gitu. Jadi kalian lebih banyak mendengarkan gitu ya. Nah, yang kelima adalah yang tadi, kalau misalnya kita lagi mau ngobrol sama orang, kita ngobrolnya pakai bahasanya dia gitu. Kalau misalnya kamu lagi ngobrol di sebuah daerah, cobalah untuk berusaha menyapa dalam bahasa daerah mereka, atau misalnya kamu lagi ngomong sama ibu-ibu sama anak remaja, bahasanya bakalan beda. Misalnya kalau ibu-ibu ntar kita kayak nyelipin kayak joke-joke yang ini mah kayak apa ya, bahan ketawaan atau bahan lawakan orang tua gitu. Beda kalau misalnya kamu ngasih sebuah presentasi kayak gini sama anak remaja gitu, itu akan beda gitu. Jadi biar mereka tuh tertarik gitu ya akan apa yang kamu katakan kayak gitu. Dan yang keenam itu kamu tuh harus bisa menempatkan porsi kamu di mana kamu tuh bikin orang lain yang ngomong sama kamu tuh ngerasa penting kayak gitu. Jadi nanti cara kamu menatap kayak gitu-gitu juga akan sangat berpengaruh gitu. Sampai sini ngerti dulu nggak sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya? Paham ya? Oke, sip. Saya lanjut ya. Ini maaf ya kalau misalnya saya kecepatan. Soalnya ini kayak saya cuma tinggal punya 9 menit lagi. Oke. Nah, thank you. Kita lanjut ke how to win people to your way of thinking. Jadi, ketika misalnya kamu thinking atau misalnya kamu mengemukakan isi pendapat kamu dan ketika misalnya kamu salah, kamu tuh harus mengakui itu dengan cepat dan secara empatik gitu. Kayak misalnya kamu bilang, oh iya Pak, Bu, saya salah, saya lagi nggak maksimal di proyek ini, mungkin saya nanti bisa lebih maksimal, kayak gitu. Saya salahnya di bagian ini, mungkin tadi ada keterangan yang saya belum begitu baca, nanti saya izin baca lagi ya Bu, Pak, kayak gitu. Dan dengan senyum aja gitu. Kemudian yang kedua, dengan senyum berarti kamu sudah memulai dengan cara yang friendly gitu. Ada banyak sifat manusia di dunia ini. Kadang ada yang bilang, duh muka gue sih emang jutek dari dulu, emang gak bisa diubah kayak gitu. Tapi itu adalah hal yang menurut saya itu agak sedikit kekanak-kanakan kalau seandainya misalnya memang kamu memang katanya mukanya jutek tapi kamu tidak berusaha untuk mengubah itu gitu. Karena itu kan jadi kayak bikin prasangka nggak enak ya ketika seseorang pertama kali encounter kamu gitu. Jadi kamu berusaha senyum atau kamu berusaha untuk menjadi orang yang lebih friendly misalnya kayak gitu. Terus ketika kamu misalnya mulai rapat tuh jangan langsung nge-present kayak gitu, tapi kamu nanya dulu, gimana kabarnya? Kemarin proyek yang kemarin gimana? Kayak gitu. Jadi teammates kamu diajak ngobrol kayak gitu ya. Kemudian misalnya kamu ingin, sebenarnya kamu tuh udah tahu, kamu lagi ngediskusiin sebuah keputusan sama teammates kamu atau grup kamu gitu. Terus kamu tuh sebenarnya udah memantapkan keputusan ini sama ketua-ketua yang lebih atas gitu ya. Terus misalnya kamu ingin meminimalisir debat gitu, ya udah kamu bilang aja di rapat, sebenarnya tujuan kita dari awal emang untuk memaksimalisasi hal ini kan, bener kan kayak gitu gitu. Jadi kayak langsung bener gak? Nah kadang nanyain kayak bener gak gitu. Nah itu tuh kadang bikin orang tuh responnya oh iya, iya atau enggak gitu. Dan kalau seandainya misalnya kalimat itu disampaikan dengan cara yang bagus, orang tuh bakalan ngomong langsung, oh iya sih, iya ya, ya gitu. Kayak misalnya mungkin di suatu keputusan rapat gitu ya, oke guys, yang setuju bilang iya ya, yuk 1, 2, 3, ya enggak, atau iya gitu misalnya, yuk raise hand-nya kayak gitu. Ketika misalnya kamu mencapaikan dengan cara yang baik, kadang orang kan di pikirannya, aduh iya enggak ya, iya enggak ya, iya enggak ya. Tapi kadang-kadang mereka akhirnya tuh spontan juga, mereka ngacungin tangan kayak gitu. Nah itu adalah bagaimana kita getting other person untuk bilang, iya gitu, setuju untuk meminimalisir debat sebenarnya. Jadi emang agak sedikit mendominasi sih, cuman kadang dalam berbagai kesempatan kamu butuh hal ini, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, be a leader, how to change people. Misalnya ketika teman kamu melakukan sebuah kesalahan,
Nah, atau misalnya kamu tuh mau menasihati seseorang sebelum dia melakukan sesuatu, kamu tuh ngomongin dulu kesalahan kamu tuh dulu sebelum kamu mengkritik seseorang. Contoh, misalnya daripada kamu bilang, misalnya kamu ke teman kamu ya, misalnya lagi SMA gitu, gurunya killer, terus daripada kamu bilang, lo masuk ke ruangan ibu bapak X terus telat, gile mati lu gitu ya, daripada kita nakut-nakutin kayak gitu kan bikin khawatir. Terus bilang aja, gue pernah ya bikin janji untuk latihan X sama ibu X, tapi telat karena baru beres materi biologi yang diajar sama Pak ini. Duh, nggak lagi-lagi deh, kayaknya ntar gue harus ngomong dulu. Kayaknya lo juga lebih baik kayak gitu deh. Lebih enak kan ngomong ini daripada kayak kita yang selalu ditakut-takutin, jadi kayak as if kita tuh kayak salah gitu. Kayak gitu. Kemudian kita daripada langsung membuat perintah yang langsung gitu ya sebagai pemimpin, misalnya kita bilang, kayaknya kamu bakalan lebih suka hal ini deh, kayak kamu bakalan menganggap hal ini perlu deh untuk dilakukan gitu. Kata kamu ini perlu nggak? Yuk lakuin yuk, kayak gitu. Daripada, udahlah lo nggak usah ngelakuin hal itu, jangan dong, itu nggak usah dilakuin. Nah, daripada kamu kayak gitu, olah kata-kata kamu untuk menjadi lebih halus untuk mengatakan hal yang kayaknya kamu lebih suka deh hal ini, kayak gitu ya. Alright. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya teman kamu salah, nggak apa-apa, didukung aja kayak, yuk, nggak apa-apa, semangat. Jadi kayak kita kayak nge-encourage teman-teman kita dan kayak kita tuh harus menempatkan diri kita di posisi orang lain gitu. Jadi sebenarnya all in all untuk dalam skill nge-influence orang itu adalah sebagai pemimpin harus membuka conversation dan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dari semua hal yang sebenarnya saya share ini adalah gimana caranya untuk kita menjadi orang yang lebih empati kayak gitu. Ini saya masih ada 4 menit lagi ya. Masih ini nggak? Masih semangat nggak? Oke. Masih, oke, sip. Ini sebenarnya, nah ini boleh nanti kalian foto si bagan ini ya. Nah ini tuh akan ada bagan yang sebenarnya ini bentarnya Kang Ervin kalau agak sedikit out of topic, cuman ini tuh saya tuh seneng banget ngajarin ini gitu. Saya tuh cuman pingin bilang, nggak semua orang kadang suka sama cara kepemimpinan kita atau cara kita ngarahin sesuatu. Ternyata tuh ada teorinya, namanya Hersey-Blanchard Model, know who and know how. Maksudnya gimana? Kalau kita memberikan perintah, detailnya atau nanti bukan suruhan sih, order-order yang harus kita sampaikan gitu ya kepada seseorang gitu ya, itu tuh akan tergantung banget penyampaiannya dengan tipikal orang tersebut. Ya, jadi tipikal orang itu ini boleh banget difoto ya. Jadi tipikal orang itu ada tipikal orang yang R1, R2, R3, R4. R1 itu orangnya dia nggak mau dan dia tuh nggak bisa melakukan sesuatu. Yang kedua sebenarnya orangnya sebenarnya dia tuh nggak bisa, dia tuh nggak mahir dalam suatu hal, tapi dia semangat, dia orangnya pede gitu ya. Kadang ada kan teman kamu yang kayak, misalnya ke Roy gitu ya, Roy, gue tuh nggak ngerti deh, gue harus ngapain sebenarnya. Cuman kalau lo suruh gue mau kok, gue bisa belajar. Nah itu adalah tipikal orang yang R2 kayak gitu. Kalau R3, ini teman-teman kita nih, atau mungkin sebagian besar dari kita, sebenarnya kita tuh bisa, cuman kita tuh orangnya insecure gitu ya, karena emang kita dari dulu sama orang tua kita nggak dibiasain tampil kayak gitu. Nah ini tipikal orang yang R3. Kemudian ada yang R4, jadi R4 ini orangnya udah mampu dan dia juga orangnya pede. Jadi oh ya udah, kita juga tenang kalau seandainya bisa kita ngasih order ke mereka gitu. Jadi intinya saya cuma mau ngasih tahu aja kalau untuk orang yang dia itu ini nih, yang S2 itu adalah tipikal orang yang dia misalnya kita mau mendelegasikan tugas yang dia cukup berat dan juga tanggung jawabnya berat gitu ya. Kalau seandainya kita ngasih ke orang yang R4, kita tuh nggak usah jelasin secara detail, nggak usah misalnya kalau kita lagi pingin ngedelegasiin dia untuk bikin kartu desain untuk acara misalnya kita mau nyari proposal gitu ya, mau ngasihin proposal untuk pensi kita gitu, nggak usah oke, sekarang lo ambil nanti kertasnya, nanti itu kertasnya lo tulis nama lo, kelas lo, pelajaran lo tinggalin apa, bener-bener nggak usah kayak gitu.
langsung bilang aja prosedur sederhananya kayak gimana, terus kayak percayalah gue sama lu kayak gitu. Cuman beda kalau seandainya misalnya ada orang bilang misalnya kamu itu dia tuh tidak mau dan dia tuh sebenarnya juga nggak confident, tapi gimana caranya sebenarnya kita tuh harus membuat dia tuh bekerja karena dia itu ada di kerja tim. Jadi kalau kayak gitu kita harus diskusi dulu sama dia. Oke, lo nyamannya di mana nih? Abis misalnya kita lakukan keputusan ini. Jadi kita memprovide instruksi yang spesifik dan memberikan ruang untuk dia tuh bertanya dan maunya dia seperti apa. Karena kalau misalnya kita nggak nanya kayak gitu, nanti di pikiran dia kayak, kok ngatur banget sih kayak gitu. Jadi itu ya, jadi saya ingin ngasih tahu bahwa tipikal orang yang kamu tuh nggak bisa semuanya tuh memprovide instruksi yang spesifik gitu. Ada kan kalau misalnya orangnya udah ngerti tuh kadang malah di pikiran dia tuh kita dibilangin, oh berisik banget sih, gue juga udah tahu gitu, kayak gitu. Tapi ada orang lain yang emang kita harus dorong motivasinya gitu ya. Jadi ada orang yang kita dorong motivasi, ada yang kita kasih instruksi spesifik, ada yang keduanya bahkan ada yang sebenarnya kita nggak perlu dua-duanya, kita langsung percayain aja ke dia gitu ya. Itu namanya mendelegasikan ya. Ini jadi untuk yang sekali lagi untuk orang yang R4 nanti kita pakai cara yang S4 delegating, yang orang yang R3 kita pakai cara yang S3 kayak gitu. Nah, terus mungkin penutupnya sih saya cuma ingin bilang kayak terus gimana teh untuk melatih segala hal ini gitu. Segala hal itu kalian tuh latih dengan cara trial and error gitu. Mungkin kalian bisa baca autobiografi orang yang sukses kayak Steve Jobs kayak gitu dan kamu ambil poin yang bagus di hidup mereka gitu. Tapi sebenarnya nggak ada cara yang kalian melakukan semua hal ini dan kalian langsung berhasil. Semuanya harus trial dan error. Jadi kalian menguasai lapangan gitu. Gitu deh. Terus ya udah ini saya pengen share aja sama pengalaman saya. Jadi waktu dulu saya ada di organisasi mahasiswa kedokteran gitu di Indonesia namanya CIMSA. Ini waktu kita setahun itu kita nge-arrange rapat 3 kali di kota yang berbeda dan kita sebenarnya semua dari universitas yang beda. Kita nge-arrange rapat di Surabaya waktu itu, di Pekanbaru sama di Semarang. Saya waktu yang rapat terakhir itu kayak sampai saya baru beres operasi, terus saya harus langsung ke airport, saya nyampein laporan pertanggungjawaban sama bantuin teman-teman, saya kayak cuma semalam gitu di Semarang, terus subuhnya saya balik lagi ke Bandung, kayak itu bakalan butuh struggle sih, tapi semuanya akan beres dengan komunikasi yang bagus gitu. Kemudian apalagi ya, ini waktu dulu sama teman-teman saya di Unisba kita kayak bikin program gitu sama lansia. Ini sama ibu dari kementerian dan ini teman saya presiden CIMSA namanya Nurul. Terus ini waktu saya di Departemen Bedah Jantung di Rusia sama supervisor saya namanya Dr. Mikhail, dia orang Rusia, dia jago banget operasinya, dia dulu sekolahnya di Italia gitu, dan ini saya sama teman-teman saya, dia ada yang orang Maroko, ada yang orang Serbia, ada yang Slovenia, Brazil, sama Jerman, ada juga orang Indonesia sih waktu dulu ini kita di kayak semacam student exchange gitu. Oke, itu aja sih kayaknya mungkin case tadinya nggak usah kayaknya lebih karena ke-influence aja. Jadi mungkin itu aja. Oke, saya serahin lagi aja ke moderator. Oke, luar biasa Teteh materinya. Sangat khususnya membuka pikiran buat saya sih karena di masa pandemi itu kan apa ya, terutama orang-orang yang aktif di organisasi itu harus membiasakan diri itu secara daring gitu loh Teh, mempengaruhi secara daring. Kayak gitu Teh. Luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjut. Terima kasih Teh atas materi. Kita akan lanjut ke pemateri kedua. Dan nanti teman-teman jangan dulu beranjak kemana-mana, tetap di sini ya. Karena setelah ini ada materi yang sangat luar biasa dari Kang Mufti. Saya akan bacakan CV dari pemateri yang kedua. Nama Mufti Abqari, lahir 7 Juni 1997 di Makassar. Beliau lulusan terbaik pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman mengajarnya ini banyak ya. Di 2015 itu di SMP IT Imam Bukhari, 2016 di Al-Mahad Al-Lugawi, 2017 di MBS Samsul Ulum sampai dengan 2018. Untuk
Penghargaannya juga banyak banget ya. Salah satunya itu merupakan delegasi untuk ke Seoul, South Korea. Wah, ini luar biasa banget ya, Kang Mufti. Oke, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan online yang sangat meriah. Silakan Mufti. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya suaranya? Ya, terdengar. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara kegiatan ini, Kang Ervin, Kang Roy, dan kawan-kawan dari Kawah Inspirasi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Anindita yang barusan menyampaikan materi yang luar biasa, yang membuat saya pribadi banyak sekali belajar hal-hal yang baru dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan, sepertinya cukup sederhana, yaitu tentang leadership dalam suatu kondisi yang disebut dengan krisis atau krisis ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang saya presentasikan. Oke. Kelihatan ya? Presentasinya sudah kelihatan belum? Belum, Kang. Oh, belum. Sebentar. Ini loading. Oke, sudah. Belum, Kang. Belum ya? Sebentar. Sudah kelihatan? Kang moderator? Belum, Kang. Oke, sebentar. Baik, waktu saya setengah jam ya. Jadi insya Allah kita tidak akan berlama-lama. Oke, sudah, Kang. Oke, sudah? Sudah. Baik, materi kita adalah tentang bagaimana leadership dalam suatu kondisi yang disebut dengan krisis. Nah, pertama kita harus definisikan dulu apa itu leadership dan apa itu krisis atau krisis. Karena mungkin dua hal ini dua hal yang cukup penting dan juga cukup berkaitan satu sama lainnya. Kenapa? Karena sejatinya banyak sekali leader yang luar biasa yang muncul dalam situasi yang disebut dengan krisis atau situasi krisis. Baik, sebelumnya saya mau men-challenge seluruh partisipan pada kegiatan ini. Tadi Kak Anindita mengatakan bahwa ketika kita memahami sesuatu maka kita akan bisa menyampaikan hal itu kepada anak berusia 5 tahun. Nah, dalam teorinya ini disebut dengan Feynman Technique kalau nggak salah. Oke, jadi coba saya challenge semua partisipan, silahkan definisikan leadership itu apa dalam kata-kata yang singkat, kata-kata yang partisipan buat sendiri, yang kakak-kakak dan teman-teman semua buat sendiri. Apa itu leadership? Saya mau lihat 3 jawaban pertama di chat dan kita akan review bagaimana mereka bisa melakukan Feynman Technique, membuat definisi yang begitu luar biasa. Oke, definisi yang sederhana dari Widianto Nur, pemimpin. Alfa Adnan, kepemimpinan. Mungkin ini terjemahnya ya. Ini adalah translationnya. Ada yang bisa mendefinisikan, oke, memengaruhi orang lain. Bagus, dari Ines Mufidah. 2 lagi deh. 1 lagi, menjadi bijaksana. Oke, good. Terakhir, mempengaruhi orang lain, sama. Ada lagi yang lain? Oke, menjadi bertanggung jawab. Baik, bukan cuma kepemimpinan, tapi juga bisa bijak dalam mengarahkan bawahan. Oke, good. Oke, luar biasa jawaban-jawabannya, nanti kita bahas. Selanjutnya, apa itu krisis? Krisis itu apa ya? Ada yang bisa mendefinisikan dalam satu kalimat sederhana? Kita lakukan Feynman Technique ya. Kita mendefinisikan sesuatu dengan kata-kata kita sendiri, dengan bahasa yang sederhana. Apa itu krisis? Widianto Nur, masalah.
Oke, Royhanuddin, keadaan dengan segala keterbatasan. Good. Keadaan yang terbatas. Good sekali. Luar biasa jawaban-jawaban dari partisipan ya. Baik. Luar biasa. Mari kita cek. Nah, leadership ini kalau kita lihat dari berbagai referensi, nah ini saya melakukan penilaian teknik, leadership itu kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam mencapai suatu tujuan. Nah, mungkin bedanya leadership dengan mempengaruhi biasa, kenapa ada satu sisi di sana, yaitu sisi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi leadership itu pasti leading seseorang atau membawa suatu kelompok kepada suatu tujuan. Seperti itu ya. Lalu kita lihat kata kuncinya. Nah, dalam pembelajaran learning how to learn, bagaimana cara belajar, kita harus pandai-pandai untuk membuat kata kunci. Baik itu mendefinisikan apapun, maka leadership di sini definisinya kata kuncinya adalah 3. Yang pertama self-leading, yang kedua adalah influencing, yang ketiga adalah releasing goal. Nah, ketiga hal ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena kalau misalkan salah satu yang hilang, misalkan di sini self-leading hilang ya, kemampuan untuk mengendalikan diri hilang, maka tentu bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain ketika dirinya sendiri tidak bisa dikendalikan dengan baik. Misalkan orang tersebut menderita kelainan mental dan sebagainya, sakit mental, dan itu mungkin adalah hal yang sedang menjadi isu penting saat ini tentang kesehatan mental. Lalu juga ada influencing, atau kata kunci kedua adalah mempengaruhi orang lain. Bagaimana seorang pemimpin bisa hadir ketika kemampuan mempengaruhi orang lain itu tidak ada. Dan yang ketiga adalah tentu saja mencapai suatu tujuan, mewujudkan suatu tujuan. Ini adalah poin terakhir dari leadership. Karena tentu ketika seseorang sudah bisa mengendalikan dirinya, lalu dia juga bisa mengendalikan orang lain, tapi karena tidak adanya tujuan, maka tidak sempurnalah kepemimpinan tersebut. Lalu krisis. Krisis adalah keadaan yang dipenuhi ketidakstabilan dan berkurangnya sesuatu yang membawa manfaat secara drastis. Oke. Kata kunci krisis ini adalah tidak stabil, kesulitan, dan sedikitnya sesuatu yang membawa manfaat. Oke. Kita garis bawahi coba di sini sedikit tentang kesulitan. Nah, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang lahir dari kesulitan. Misalkan kita lihat saja semua pemimpin-pemimpin yang hebat, misalkan pemimpin Facebook, Mark Zuckerberg. Dia melihat ada kesulitan nih, orang-orang mau berteman dengan orang di negara lain. Dia melihat ada kesulitan nih, orang-orang mau berinteraksi dengan orang di kampus lain. Akhirnya dari kesulitan itu, dari situasi krisis itu, dengan kemampuan leadershipnya yang baik, lahirlah Facebook. Karena dengan Facebook, orang bisa saling terhubung satu sama lain dengan mudahnya. Hanya dengan bermodalkan internet yang begitu ringan dan mudah, akhirnya orang bisa mengetahui keadaan orang di tempat lain. Kita lihat juga Nadiem Makarim misalkan. Dia melihat ada krisis nih, di mana orang mau mencari ojek itu harus jauh dulu, jalan ke pangkalan ojek. Nah, Nadiem Makarim melihat ada kesulitan di situ. Ketika orang mau kemana-mana, mau ngojek misalkan, atau mau nyewa mobil itu harus dulu jalan ke pangkalan ojek, harus nyari terminal angkot. Nah, dari situasi krisis ini, dari kesulitan ini lahirlah ide Gojek. Lahirlah Gojek di mana seorang bisa mengorder ojek, mengorder taksi dengan mudahnya hanya dengan berbekal aplikasi Gojek. Seperti itu. Jadi tentu saja leadership dan krisis adalah dua hal yang sangat penting, yang saling berkesinambungan tentunya, karena pemimpin yang hebat tentunya lahir dari situasi yang krisis, dan pemimpin yang hebat juga melahirkan sebuah inovasi di situasi yang sulit. Begitu juga kalau kita cek buku tentang 100 manusia paling berpengaruh di dunia, nomor 1 di situ adalah ada misalkan Nabi Muhammad, nomor 2 ada Isaac Newton ya, Newton. Nah, mereka menghadirkan inovasi-inovasi yang luar biasa dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pada saat Nabi Muhammad, misalkan sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, kita ketahui di situ kemiskinan merajalela, permusuhan antar ras begitu luar biasanya, lalu juga ada moralitas yang hancur di sana, di mana kalau ketika bayi perempuan lahir maka harus dikubur misalkan. Dengan datangnya Nabi Muhammad membawa begitu banyak inovasi, lahirlah zakat untuk menghilangkan kemiskinan,
lahirlah hukum-hukum yang membawa tatanan masyarakat kehidupan kepada hal yang lebih baik, hal yang inovatif. Baik. Jadi kalau leadership kita satukan dengan krisis, maka lahirlah hal yang disebut dengan inovasi. Oke. Lalu poin pertama dari leadership adalah self leading. Tadi Teh Anindita sudah menjelaskan tentang isu kesehatan mental. Luar biasa sekali ini ya, penting sekali bagi seorang pemimpin. Salah satu poin penting dari self leading adalah bagaimana mendefinisikan kebahagiaan. Pertama, kalau kita mendefinisikan kebahagiaan dari popularitas, maka tentu mendiang Michael Jackson tidak akan melakukan bunuh diri, atau mungkin ada yang bilang bunuh diri, ada juga yang bilang meninggal karena overdosis antidepresi. Kalau memang kebahagiaan bisa diraih dengan popularitas, maka beliau tentu tidak akan melakukan hal ini, karena beliau begitu populer dan begitu dicintai oleh banyak sekali manusia di muka bumi. Lalu juga kalau kebahagiaan itu bisa diraih dengan harta dan wajah yang indah, maka tentu mendiang Lee Yeon Hyung juga tidak akan menggantung dirinya. Kenapa? Karena beliau adalah wanita yang memiliki wajah yang indah, paras yang indah, dan juga harta yang begitu banyak. Karena beliau juga salah satu pemilik saham terbesar dari Samsung, yang tentu kita ketahui sebuah mega perusahaan yang besar sekali. Lalu juga studi tentang kebahagiaan, di sini ada, kalau memang kebahagiaan bisa diraih dengan prestasi atau kekuasaan, maka tentu Getúlio Vargas, seorang presiden Brazil yang cukup berhasil, tidak akan menembak dadanya sendiri. Ya, ini mungkin pertanyaan kita, seperti sebenarnya kebahagiaan itu seperti apa? Saya pernah jalan melihat seorang tukang sapu di perumahan, usia beliau 70 tahun, lalu saya tanya, Bapak sudah berapa lama menjadi tukang sapu? Dan beliau mengatakan, saya sudah sekitar 40 tahun menjadi tukang sapu. Bayangkan dari umur 30 tahun beliau menjadi tukang sapu sampai ke usia 70 tahun. Lalu saya tanya, apa Bapak senang dengan profesi ini? Kata Bapak itu, ya saya senang. Kenapa senang? Kata dia, senang karena saya suka lihat kalau orang-orang bersih. Saya suka lihat kalau orang-orang di perumahan ini merasakan kebersihan yang berasal dari buah tangan saya. Jadi mungkin yang perlu kita ketahui, apa sih definisi bahagia itu? Ada orang yang begitu populer, memiliki segalanya, ternyata tidak mampu meraih kebahagiaan. Ada juga di sisi lain, saya lihat bapak-bapak ini yang sudah menjadi tukang sapu perumahan 40 tahun, ternyata berhasil mampu meraih kebahagiaan. Jadi ini pertanyaan kita bersama. Oke. Begitu juga ada kisah tentang pelawak terkenal ya, banyak sekali. Di sini ada artikel dari Tirto, mereka yang membuat tawa tapi sejatinya tak bahagia. Ada 5 pelawak terkenal yang diakhiri dengan hidup mereka berakhir dengan bunuh diri. Oke. Baik. Kita lanjut. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin kita perlu lihat dulu. Ternyata sudah ada di Harvard. Studi tentang kebahagiaan yang ternyata dilakukan selama 75 tahun. Luar biasa ini. Ada studi di Harvard yang sudah dilakukan selama 75 tahun. Sudah 4 direktur, 3 direktur sebelumnya setelah meninggal, dan ini adalah direktur keempatnya. Studi ini membahas tentang bagaimana seseorang bisa meraih kebahagiaan. Apakah harus populer dulu? Apakah harus kaya dulu? Atau harus bagaimana dulu? Kita lihat bagaimana video beliau. Kang, Kang maaf. Belum. Kang maaf, videonya bisa dipresentasiin nggak Kang? Soalnya tulisannya kecil banget. Jadi di slide. Oh ya, sorry. Ini Maaf, videonya Kang. nggak kelihatan ya? Iya. Baik, saya ini dulu. Saya stop dulu presentasinya. Di sini ada video yang bagus. Semoga bermanfaat. Oke. Semoga bagus ya. Oke. Kelihatan? Belum? Belum, Kang. Sekarang? Ya. Oke, masih ada yang Ya. sudah kelihatan? Sudah. Baik, di sini ada studi yang luar biasa dari Harvard, 75 tahun. Studi ini berjalan dari
pemimpinnya generasi pertama sampai generasi ketiga sudah meninggal, sekarang adalah direktur keempat yang disampaikan oleh Robert Waldinger. Oke, kita mulai. Of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Oke. Selama 75 tahun, beliau meneliti 724 orang. Wow, maaf. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War Oke, II. banyak sekali yang beliau jadikan sebagai bahan penelitian, sekitar 700 orang, sampai ke anak-anak dari 700 orang tersebut, dari berbagai latar belakang, baik itu kalangan menengah, atau orang kaya, atau mungkin kalangan yang menengah ke bawah. Beliau teliti, dan hasilnya apa? Langsung saya skip ya, hasilnya. Hasilnya apa? Ternyata kebahagiaan itu bisa diraih dengan ini. There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships. Thank you. Oke, jadi beliau menyampaikan bahwa hidup ini begitu singkatnya, begitu sayangnya jika kita pakai untuk membenci, untuk saling tidak menyukai satu sama lain, dan betapa indahnya hidup ini jika dipenuhi dengan cinta, dan yang membuat hidup ini baik atau sempurna adalah hidup yang dibangun dengan hubungan baik dengan orang-orang. Oke. Mungkin tadi saya ceritakan tentang apa tadi? Tentang seorang kakek yang menjadi tukang sapu di perumahan selama 40 tahun. Lihat beliau begitu sehatnya, begitu bahagianya. Kenapa? Karena beliau merasakan hubungan yang baik dengan orang-orang di perumahan. Bahkan beliau mungkin merasakan hubungan yang baik dengan sapunya. Beliau begitu cinta dengan sapunya, beliau begitu cinta dengan lingkungan yang telah ia bersihkan, sehingga beliau berhasil untuk mencapai kebahagiaan hidup. Oke. Jadi faktor terpenting pertama sudah kita ketahui untuk menjadi leadership adalah mampu membimbing diri sendiri kepada kebahagiaan yang hakiki. Baik, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mungkin kita ketahui ya yang tadi disebut dengan quarter life crisis ya. Quarter life crisis itu quarter life crisis itu intinya ada dua, rasa takut dan rasa sedih. Ya, dan ternyata saya belajar bahasa Arab, saya sarjana bahasa Arab, dan saya yakin di semua kitab suci, nggak cuma di kitab suci dalam agama Islam, tentunya di kitab suci agama lain pun mempunyai keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan ternyata dalam Al-Quran juga disampaikan
ketakutan dan kesedihan itu ada sebanyak 22 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan ternyata 22 adalah usia tersering dimulainya quarter life crisis, di mana seseorang merasa kehidupannya begitu sempit. Dan intinya adalah, inti dari ayat-ayat di Al-Quran ini sama dengan hasil dari studi di Harvard tadi, yaitu kalau kita mau terbebas dari ketakutan dan kesedihan, tentu kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya dengan manusia, tapi juga mungkin dengan benda-benda yang tidak hidup lainnya. Oke, mungkin langsung saja saya percepat ya, waktu tinggal sedikit. Kak Roy, pemimpin yang baik itu ada sebuah buku saya resensi dalam kali ini. Faktor pertama dari seorang pemimpin yang luar biasa adalah cinta dan gairah. Oke. Kita ketahui bagaimana kemarin saya lihat ada video YouTube yang menceritakan bagaimana Pak Jokowi tidurnya ternyata sedikit sekali ya. Selama siang beliau tidak pernah tidur, malam juga tidurnya cuma 4 jam, 5 jam. Kenapa beliau? Mungkin karena itu gairah dan cinta beliau terhadap negara Indonesia. Oke. Kita juga ketahui ada Jenderal Sudirman. Saking cintanya beliau dengan Indonesia, ya. Bahkan beliau berperang dengan satu paru-paru, di mana paru-paru yang satunya itu rusak. Jadi tinggal satu paru-paru, dan beliau berhasil memenangkan perang gerilya. Mungkin ini ya, kalau kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, mungkin kekuatan super itu akan hadir dengan sendirinya. Teman-teman yang pernah merasakan jatuh cinta dengan wanita, maka dia tidak sadar, hampir 1 jam dia buka Facebooknya, dia stalking Instagramnya, atau mungkin dia tidak sadar mengikuti orang yang dicintai sampai di rumahnya. Oh, ternyata rumahnya di sini. Dan ternyata tidak sadar dia banyak sekali waktu yang dia habiskan hanya untuk apa? Hanya untuk mencari tahu tentang orang yang dia cintai. Nah, maka mungkin kita ketahui ada istilah bucin atau budak cinta, di mana ada orang yang membelikan pesawat pasangannya, rela menghabiskan tenaga demi orang yang dia cintai. Karena memang cinta itu memberikan kekuatan super. Oke. Jadi pemimpin yang baik harus mempunyai cinta yang luar biasa. Kenapa? Karena cinta mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kita ketahui ada J.K. Rowling, saking cintanya dia terhadap novel Harry Potter, bahkan diceritakan J.K. Rowling ketika menulis Harry Potter itu tidak ada orang yang bisa ngajak dia bicara. Dikasih makan tidak mau. Kenapa? Karena saking dia cintanya dengan menulis, sampai lahirlah karya yang kita ketahui sekarang, Harry Potter. Ada Beethoven, pemain musik terkenal, bahkan sampai jam 12 malam diceritakan, saking cintanya dia dengan musik, sampai jam 12 malam dia bermain musik, sampai di suatu bacaan menceritakan bahwa Beethoven hampir saja dikeroyok atau dipukuli oleh warga karena bermain musik sampai tengah malam. Begitu juga dengan Michelangelo, lukis, yang ketika beliau melukis itu tidak ada orang yang bisa mengganggunya, karena saking cintanya dia dengan lukisannya. Dan William Shakespeare, kita ketahui ada kisah yang luar biasa ketika lembaran puisi yang dia buat ternyata terinjak oleh seseorang, akhirnya dia menghajar orang tersebut. Saking cintanya dia dengan puisinya. Maka itu, kecintaan akan mendatangkan keberkahan dan kemampuan yang luar biasa. The highest level of love, ya, kalau kita suka nonton anime Jepang, kita ketahui bahwa level tertinggi dari cinta adalah ketika kita sudah bisa mencintai musuh kita. Kita tahu Naruto, awalnya musuhnya adalah Pain, tapi Naruto ternyata tidak pernah membenci Pain, tidak pernah mau membunuh Pain. Akhirnya apa? Dia malah mengajak Pain berteman. Lalu juga Naruto di akhir itu bermusuhan dengan Tobi, Uchiha Tobi ya, tapi di akhirnya dia tidak membunuh Tobi, tapi dia mengajak dia untuk berteman. Jadi level tertinggi dari cinta adalah ketika kita bisa mampu mencintai orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita. Lalu faktor kedua adalah kejujuran. Oke, mungkin ini sudah hal yang pasti ya, bahwa faktor pertama dari kesuksesan adalah kejujuran. Karena waktu yang singkat mungkin saya percepat sedikit ya. Lalu yang ketiga adalah self-knowing, di mana kita bisa mengetahui bahwa kita pasti punya kekuatan yang luar biasa. Kita punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Mari kita lihat. Karena seorang Nick Vujicic saja, seorang yang lahir tanpa kaki, tanpa 2 kaki, tanpa 2 tangan, tapi beliau mampu menjadi seorang motivator terkenal dan mampu meraih dua gelar sarjana, 2 bachelor degrees. Beliau mampu meraih 2 gelar sarjana tanpa tangan dan tanpa kaki. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah diberi
kekuatan dan fisik yang lengkap. Oke, mungkin maaf tidak bisa berlama-lama. Oke, langsung saja ke faktor keempat adalah confidence atau kepercayaan diri. Kita ketahui bagaimana cerita tentang JF Kennedy, Presiden USA. Ya, beliau ketika SMP itu hampir meninggal karena sakit yang beliau rasakan. Tapi yang unik dari JF Kennedy punya percaya diri yang luar biasa. Sampai-sampai setiap beliau berkenalan, setiap JF Kennedy berkenalan dia bilang apa? Hello, my name is JF Kennedy. I'm the future President of United States. Beliau bilang gitu. Jadi, nama kamu siapa? Di SMP dia ditanya oleh gurunya, nama kamu siapa? Nama saya JF Kennedy. I'm the future President of US. Saya adalah presiden masa depan dari Amerika. Seorang JF Kennedy seperti ini. Ketika SMA juga ditanya oleh gurunya, siapa nama kamu? Saya JF Kennedy, presiden masa depan USA. Padahal beliau dilanda sakit yang begitu luar biasa, dilanda juga oleh penyakit bawaan yang hampir merenggut nyawa beliau. Tapi percaya dirinya akhirnya apa? Membuktikan hasil dari perkenalannya itu suatu saat nanti dia bisa menjadi seorang presiden Amerika yang sangat fenomenal yang kita kenal sampai sekarang. Lalu ada juga cerita tentang story of Colonel Sanders, ya, founder KFC. Kita ketahui ceritanya bahwa beliau ini ketika saking cintanya dengan ayam, beliau mencoba satu resep KFC itu ke 11 tetangganya tidak ada yang suka. Dia tidak suka, akhirnya dia coba lagi bikin resep, 11 tetangganya dia tidak suka, akhirnya dia coba lagi sampai ribuan orang di Kentucky itu, nama daerahnya itu dicicipi oleh dia untuk merasakan KFC, dan akhirnya kita ketahui hasilnya apa? Hasilnya KFC ada di mana-mana, bahkan di pelosok desa. Jadi kecintaan dia terhadap ayam, kepercayaan dirinya dia tidak gugur ketika banyak yang menilai masakannya jelek, jadi membawa dia pada mahakarya yang kita kenal sampai sekarang. Selanjutnya, ya, coba saya tanya langsung ke para partisipan. Apa yang membuat anak ini kira-kira memakai kacamata hitam? Ada yang tahu? Coba silakan diketik. Alasan satu aja, satu orang. Kenapa anak ini memakai kacamata hitam? Pede. Ya, satu lagi selain moderator. Oke. Oke. Kenapa anak kecil ini memakai kacamata hitam? Ya. Ketika ditanya, anak kecil ini menjawab, aduh Pak, saya pakai kacamata hitam kenapa? Karena masa depan saya terlalu cerah. Gitu. Jadi memang dalam mencapai untuk menjadi pemimpin yang baik, tentu kita harus punya percaya diri. Nah, seperti anak kecil ini, ketika ditanya kenapa pakai kacamata hitam, masa depan saya terlalu cerah katanya. Jadi percaya diri saja sebagai seorang pemimpin, tidak boleh kendor. Dan faktor kelima adalah mengapresiasi little things, hal-hal yang kecil. Ya. Seperti halnya dalam agama Islam, dalam agama Kristen pasti mengajarkan hal-hal yang baik yang dijadikan rutinitas. Seperti halnya kalau dalam agama Kristen, setiap pekan harus ke gereja. Dalam agama Islam, setiap 5 waktu harus sholat. Ini mengajarkan kita untuk mempunyai rutinitas yang baik. Dan ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah, ini penting juga, kebiasaan kita, diri kita dibentuk oleh lingkungan kita. Banyak sekali studi yang mengatakan kriminal-kriminal yang ada di penjara itu lahir dari keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan. Jadi saya yakin semua partisipan di sini nantinya akan menjadi keluarga, pemimpin keluarga bagi laki-laki, nantinya pasti akan punya anak. Maka hal yang paling penting adalah buatlah lingkungan keluarga Anda dan lingkungan Anda itu sebagai lingkungan yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, agar dari keluarga itu lahirlah orang-orang pemimpin, sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena keluarga yang dipenuhi dengan judgment, keluarga yang dipenuhi dengan pressure, keluarga yang dipenuhi dengan tekanan dan hinaan dan cacian tentu akan melahirkan kriminal-kriminal yang di penjara, yang ada di penjara sekarang. Makanya kita tidak boleh langsung menjudge, membenci seluruh kriminal yang ada di penjara. Mungkin anak-anak di pinggir jalan, preman-preman di pinggir jalan tidak boleh kita benci. Kenapa? Mungkin karena faktor keluarganya, latar belakangnya yang membuat mereka seperti itu. Oke, mungkin sudah ya. Sini ada cerita tentang inovator. Ada Ibnu Sina, penemu kedokteran modern. Ada Al-Hazan, penemu pinhole kamera. Ibnu Firnas, penemu
latar belakang pesawat ya, yang melatar belakangi diadakannya pesawat itu Ibnu Firnas dan banyak sekali cerita-cerita lainnya, tentu tidak bisa kita ceritakan satu persatu karena waktu yang terbatas. Intinya adalah musuh terbesar bagi seorang pemimpin adalah fear and excuses, rasa takut dan alasan. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang luar biasa di tengah krisis, jangan ada takut, jangan ada alasan. Maka inilah yang membuat kita sebagai pemimpin yang inovatif di tengah krisis. Dan the most powerful friend, teman terbaik bagi seorang pemimpin di tengah krisis adalah loving and being grateful, mencintai dan penuh syukur. Mungkin sekian dari saya. Mari kita diskusi lebih lanjut ketika ada hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih, Pak Moderator. Oke, terima kasih Kang, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan ya. Ternyata kita harus mengedepankan kecintaan kita terhadap sesama kita kayak gitu. Oke teman-teman, wah luar biasa nih, sudah meningkat ya pesertanya, ada 80 orang. Oke, kita beranjak ke sesi pertanyaan. Kita buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu deh. Oke, ini sudah ada yang masuk. Satu. Oke, silakan Kak Yogi. Ini ada Kak Intan. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Oke, kita lanjut aja kali ya Kak ya, untuk pertanyaan Kak Intan dulu. Kak mau bertanya, untuk menghadapi atasan di organisasi yang sikapnya merasa selalu benar gimana ya? Lalu apabila ada bawahan yang tidak mengerti malah diledek bukan dijelaskan. Nah itu gimana tuh Kak? Boleh ke Kak ini dulu deh, Kak Dita dulu, gimana Kak? Halo? Halo, sorry, bisa diulang lagi pertanyaannya? Tadi saya baru ke belakang. Oh iya. Jadi gini teh, ada untuk menghadapi atasan di organisasi yang sikapnya merasa selalu benar gitu. Nah, lalu apabila bawahannya tidak mengerti malah diledek gitu, bukan malah dijelaskan. Itu gimana tuh teh? Oke, sip. Saya izin jawab ya. Ada sih beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau sebenarnya ini bergantung banget dari kesiapan kita kayak sebagai employee gitu ya, sebagai bawahan gitu. Saya sih lebih suka speak up kalau kayak gini. Dan kayaknya makin kesini tuh kan era semakin semakin kalau misalnya kita ada yang nggak punya, kita pengen ada yang disampaikan daripada ngebebanin kita dan malah jadi toksik untuk diri sendiri dan juga tim tuh mendingan disampaikan kayak gitu. Nah, disampaikannya adalah kita tetap dengan etika mengkritik yang baik. Kalau di Islam itu pun kalau misalnya mengkritik itu diusahain aja. Maksudnya nggak ngekritik ya, maksudnya kita menyampaikan aspirasi kalau kita nggak nyaman dengan sikapnya yang superior seperti ini. Cuma nasehatin aja, ini untuk kepentingan teteh atau kakak atau siapa misalnya kayak gitu. Mendingan jadwalin ketemuan sama si bosnya ini gitu, tapi dengan cara yang baik ya. Misalnya, Pak punya waktu sebentar, ini saya mau ngomong Pak gitu. Saya dalam beberapa hal suka merasa kayak gini. Saya juga sempat mendapat apresiasi dari teman-teman, tapi ini bukan maksudnya nanti biar jadi anak teman-teman ya Pak, cuma saya cuma nyampein aja kayak gitu. Tapi juga saya nyampein kayak gini demi goal tim tuh bisa tercapai kayak gitu. Gitu sih sebenarnya, mendingan juga daripada kalian ngehasut teman-teman, diomongin gitu, mendingan secara solutif tuh disampaikan aja gitu. Oke, begitu Kak Zian. Terima kasih Teh. Oke, boleh untuk Kang Mufti, gimana nih Kang tanggapannya untuk pertanyaan Teh Zian? Iya, saya sangat sepakat dengan Kak Anindita. Tentu yang paling penting ketika ada suatu permasalahan, perselisihan adalah tentu yang paling penting adalah komunikasi. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi. Banyak sekali tips yang sudah disampaikan oleh Kak Anindita selama beliau presentasi tadi di awal. Ya, misalkan ketika
kita ingin menyampaikan sesuatu, ya kita ajak tanya, cari tahu dulu kenapa bos ini berpikir kayak gini. Itu bagus sekali menurut saya ya. Kita tanya, oh Pak bos, kenapa Bapak berpikir kayak gini gitu. Ketika kita sudah tahu alasannya, baru kita mulai komunikasikan dengan baik. Oh baik, kalau pendapat saya seperti ini Pak bos, seperti ini dan seperti ini. Dan tentu inti dari hubungan yang baik adalah komunikasi yang baik. Jadi tentu tips paling baik ketika menghadapi perselisihan, baik itu dengan atasan atau dengan bawahan, ya kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Dan ketika kita diledek misalkan ya, ketika kita tidak mengerti lalu diledek bukan dijelaskan, ya tadi juga sama dengan Kak Anindita, maka kita sampaikan bahwa maaf Pak Bos, sepertinya saya kurang suka dengan seperti ini. Nah, seperti itu lebih baik ya. Dan karena beliau adalah atasan, tentu harus dengan cara yang hati-hati dan cara yang halus. Sekian. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Kang. Kita lanjut ke pertanyaan Kang Yogi ya. Nah, karena Kang Yogi pengen bertanya lewat voice gitu ya. Silakan Kang Yogi, dinyalakan. Tes. Terdengarkah suaranya? Terdengar Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Kak Moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Bukan saya tidak mau mengetik di pesan, karena saya ingin menyampaikan secara langsung apresiasi saya terhadap kawan-kawan panitia yang telah menginisiasi terlaksananya webinar ini. Terus kemudian juga saya ingin berterima kasih banyak kepada kedua materi kita yang sangat luar biasa, yang telah memberikan materi-materi pada kali ini itu sangat mendalam. Langsung saja pada pertanyaannya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tadi pembahasan yang pertama sangat menarik oleh Kak Apinindita tentang karakteristik bagaimana seseorang menginfluence masyarakat. Dalam dunia psikologi tentu saja dipelajari hal tersebut. Nah, itu juga suatu keunikan karena saya bersekolah atau berstudi di salah satu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang menggeluti dunia psikologi gitu. Itu sangat menarik buat saya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana gitu kita caranya membaca psikologis orang agar karakteristiknya itu bisa kita pengaruhi atau mudah kita pahami gitu karakteristiknya. Kan setiap orang itu punya karakteristik berbeda-beda. Terus pertanyaan kedua adalah tentang tema diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana kita menginfluence seseorang. Tentunya saya ingin bertanya secara garis besar, kita sebagai pemuda, bagaimana sih strategi kita untuk menginfluence seseorang atau masyarakat luas pada situasi sekarang ini, seperti tadi dibahas oleh tadi pemateri yang kedua tentang situasi kritis seperti ini. Seperti yang ketahui, situasi kita kan sekarang dihadapi dengan situasi corona. Nah, bagaimana sih strategi kita untuk menginfluence seseorang agar program-program pemerintah itu tentang corona itu efektif? Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya, Bapak Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Yogi. Langsung saja untuk Teh Dita, ada ini ya pertanyaan gini Teh. Bagaimana sih untuk memahami karakteristik seseorang kan berbeda-beda tuh ya. Nah itu ada sangkut pautnya dengan cara kita jadi influencer. Itu gimana Teh? Maaf Teh, itu apa? Moodnya. Sorry, untung diingetin. Ya, tadi saya udah nyatet Kang Yogi ya yang nanya, hatur nuhun ya Kang Yogi pertanyaannya. Jadi tadi katanya karakteristik gimana sih caranya membaca orang secara psikologi supaya nge-influence-nya lebih bagus gitu kan ya. Terus yang kedua, gimana sih caranya sebagai pemuda dalam strategi untuk meng-influence kayak gitu.
Oke, saya izin bahas ya. Mungkin kalau misalnya membaca secara psikologis, karena saya mahasiswa kedokteran, saya nggak begitu mendalami bidang untuk bagian ini mungkin adalah bagian psikologi komunikasi. Jadi ilmu komunikasi sama ilmu psikologi mungkin akan lebih ngerti, lebih paham mengenai hal ini. Jadi maaf banget kalau misalnya jawaban saya cuman agak di permukaan aja. Cuman sepanjang yang saya pahami adalah yang pertama pahami dari gerak lawan bicara, dari mimik mukanya dan juga dari body language-nya. Kadang ada kayak semacam rule gitu kalau misalnya ada orang lagi ngomong terus badannya itu nggak begitu membuka ke kamu atau si kakinya tuh dia nggak ngelebar kayak ke arah kamu gitu, berarti sebenarnya dia tuh nggak mau ngomong sama kamu kayak gitu. Terus misalnya ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu, bagaimana sih cara mempengaruhi psikologis itu tentunya adalah dengan bahasa yang senetral mungkin gitu ya. Maksudnya kita yang tidak menyinggung hal-hal yang sensitif yang juga bisa memprovok emosi seseorang yang malah jadi nutupin nanti pesannya tuh intinya itu apa sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin lebih diperhatiin daripada segi si bahasanya kayak gitu. Ataupun misalnya ketika seseorang nunjukin mukanya dia agak masem gitu, kayak misalnya kita nanyain kabar dulu, itulah perlunya yang namanya ice breaking gitu. Jadi ice breaking, body language, sama bahasa yang senetral mungkin. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya sebagai strateginya yang pertama tentu saja kalau misalnya dalam mungkin lebih implementasinya di ini ya Kang Yogi ya, di zaman corona sekarang gitu. Tentunya kita sebagai pemuda kalau mau menginfluence dengan krisis atau emergensi yang seperti ini, kan berarti sekarang kita adalah di kesehatan nih ya. Teman-teman kan bukan, mungkin ada yang masih SMA, mungkin ada yang kuliah dan kuliahnya nggak ngambil kesehatan mungkin, tapi sebenarnya kan semua orang harus aware dengan kesehatan. Jadi teman-teman bisa mengadvocate hal ini, misalnya kayak iya dong tolong dipakai maskernya, misalnya kayak gitu dengan cara yang baik, dan misalnya kalau ditanya-tanya pun teman-teman tuh ngerti sumbernya dari mana gitu. Nah, emang kira-kira teh bisa ngerti sumber yang bisa saya cerna tuh dari mana? Dari info yang kredibel, yang jadi pusatnya sekarang itu adalah kayak dari WHO gitu, mereka tuh udah ada kok di website advice ataupun misalnya nasihat untuk publik yang bisa kamu download gitu. Tidak hanya dalam corona saja, dalam situasi-situasi emergensi lainnya, kalau misalnya kamu mau menginfluence seseorang tuh kamu harus, let's say kalau kamu nggak di ahlinya, kamu tuh harus paham kenapa sih hal itu tuh harus saya utarakan. Jadi kamu harus banyak baca juga sebenarnya gitu. Jadi kita pun kalau mau menginfluence harus dengan bahan bacaan, ataupun misalnya kita harus terlihat intelek lah depan orang-orang yang mau kita pengaruhi, gitu aja sih. Mungkin semoga cukup menjawab ya Kang Yogi ya. Oke, saya kembali lagi aja ke moderator. Halo Kak Roy. Oke, maaf. Moodnya hilang teh. Oke, kedengeran ya? Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Kita lanjut, masih pertanyaan Yogi ya untuk Kang Mufti. Kang Mufti ada? Kang? Halo? Iya. Hadir. Jadi Ya. Kang Mufti ada pertanyaan nih. Jadi gini, untuk mendukung program pemerintah gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu dalam menginfluence masyarakat gitu untuk mementingkan ya tadi itu kesehatan kayak gitu. Gimana Kang? Silakan. Ya, pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini dan ada hubungannya dengan masyarakat yang berada di pedesaan mungkin ya, khususnya kenapa? Karena kalau yang berada di kota, maka tentu mereka sudah pasti mendapatkan informasi yang cukup melalui
media-media sosial. Tapi bagaimana dengan yang berada di desa? Maka tentu ini diperlukanlah pemuda-pemuda yang langsung terjun ke masyarakat. Bisa dengan banyak sekali program pemerintah yang dari Kemendes itu yang betul-betul langsung terjun ke desa-desa untuk mensosialisasikan bagaimana mengantisipasi tersebarnya coronavirus ini. Tapi secara garis besar, kepemimpinan di tengah krisis atau di tengah pandemi ini sudah terlihat jelas dari kegiatan ini ya, dari kegiatan yang diselenggarakan oleh KW Inspirasi. Mungkin kita bisa tepuk tangan online dulu bagi KW Inspirasi ya, karena ini adalah salah satu bukti leadership in crisis, salah satu bukti kepemimpinan di tengah krisis. Kenapa? Karena KW Inspirasi berusaha untuk membangkitkan lagi semangat untuk bersatu, berjalan bersama, berdiskusi bersama di tengah kondisi pandemi yang berusaha membuat jarak di antara kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Kang, terima kasih. Oke, gimana Kang Yoga? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih. Menurut saya sudah sangat jelas penyampaian yang disampaikan oleh kedua pemateri dan juga sangat mudah dipahami. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, Kang. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya. Ini ada sebentar. Oh ya. Ada Kak Faira Far. Nah, ini gimana nih? Pertanyaan mau diketik atau ngomong langsung, Kak? Halo, Kak Fair. Ada? Kak Faira? Oh, diketik aja. Oke. Silahkan, Kak. Oke, sudah ada pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan Kak Faira, bagaimana sikap seorang pemimpin untuk menyatukan anggotanya yang tentunya sikapnya atau karakteristiknya berbeda-beda? Nah, ini oke, boleh untuk Kak Dita dulu deh. Gimana, Kak? Tanggapan untuk pertanyaan dari Kak Faira. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Oke, izin menjawab ya. Terima kasih juga pertanyaannya dari Faira. Jadi kalau misalnya dapat tim yang sangat heterogen ya, ini maksudnya bahasanya tuh heterogen, sangat berbeda-beda karakteristiknya, mungkin juga dari latar belakang gitu ya. Berarti kita yang ada di ruangan itu tuh bagaimana caranya kita harus menetralisir si keadaannya. Caranya gimana? Kita bahasa Inggrisnya tuh minimalizing the gap. Artinya gap yang ada antara orang, even antara diri kita sendiri dengan teman-teman kita yang saling berbeda itu tuh harus jadi sekecil mungkin. Gimana sih caranya untuk minimalizing the gap ini? Caranya adalah melakukan bonding. Bonding tuh bisa mungkin nanti outbound kayak gitu ya kalau yang di luar ruangan, atau mungkin kayak makan-makan bareng, atau misalnya bikin games bareng. Intinya gimana caranya itu orang-orang jadi nggak canggung dan jadi bisa ngobrol satu sama lain kayak gitu. Pasti sebenarnya dalam seheterogen apapun itu pasti akan ada yang bisa menyatukan secara homogen. Contohnya mungkin jokes yang lagi nyambung sekarang mungkin, atau ngomongin hal yang receh kayak gitu ya. Jadi itu, jadi minimalizing the gap itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Untuk Kang Mufti gimana nih tanggapannya terkait pertanyaan dari Kak Faira untuk sikap seorang pemimpin untuk menyatukan anggota yang tentunya sikapnya itu dan karakternya berbeda-beda gitu, Kak. Gimana, Kak? Ya, betul sekali tadi dari Kak Nidita. Kita harus betul-betul meminimalisir the gap atau jarak di setiap perbedaan itu. Dan mungkin juga salah satu cara terbaik
mungkin dengan mengadakan program-program yang bersifat menyatukan, misalkan mengadakan foto studio bareng atau ngobrol bareng seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Nindita. Atau yang paling efektif memang adalah misalkan membuat suatu program yang membuat seakan-akan perbedaan itu hilang, kayak tadi yang sudah disampaikan ada foto studio bareng, dan juga mungkin membuat seragam organisasi itu kan seakan-akan membuat kita yang berbeda-beda ini menjadi satu. Kenapa? Karena kita berada dalam satu frame foto, atau juga mungkin berada dalam satu seragam yang sama. Jadi betul-betul terasa lebih Bhinneka Tunggal Ikanya. Ya, jadi dan juga harus dipahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah atau karunia yang membuat suatu tim ini menjadi lebih berwarna, seakan-akan pelangi. Dengan begitu banyak warna di pelangi, maka bertambahlah keindahan pelangi tersebut. Oke, sekian. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana nih Kak Faira? Ada yang ingin ditanggapi dari kedua jawaban tadi? Oke, alhamdulillah sudah dipahami ya. Oke, di sini karena waktunya sudah habis ya, sudah lewat waktu zuhur juga. Mungkin terakhir kita berikan kepada pemateri 1 dan kedua untuk closing statement-nya untuk materi hari ini. Silakan Kak Dita. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya atas waktunya dan juga atas kesempatannya. Jadi intinya dalam closing statement yang mau saya sampaikan ya, take home points-nya itu adalah satu, bagaimana kita menginfluence seseorang itu akan tergantung dengan citra diri kita. Mau kita punya jabatan atau power atau enggak, yang penting kita harus membuat orang lain respect sama kita. Jadi, jadilah pribadi yang sebaik-baiknya. Itu bisa dicapai dengan satu, etos kerja yang baik, yang sesuai dengan bidang kita tentunya. Dan yang ketiga adalah dengan integritas dan juga etika yang diterapkan kepada masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dalam proses influence itu nanti ada hal-hal yang harus diketahui, itu bisa kalian lihat lagi aja di mungkin tadi slide-nya, mungkin nanti saya nitipinnya untuk dibagiin aja kayak gitu. Tapi intinya adalah bagaimana caranya membuka komunikasi sama orang lain dan juga tidak membuat orang lain itu ada di bawah kita. Maksudnya kitanya jangan merasa sombong atau superior, dan perhatikan adab kalau mau mengkritik atau memberikan nasihat. Mungkin karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat relatable ya dan juga relevan. Nanti bisa kita beremail aja atau mungkin lewat DM Instagram. Nanti saya kasih aja di kolom chat ya. Itu aja mungkin. Terima kasih juga semuanya. Oke, Teteh, terima kasih atas closing statement-nya. Oke, boleh untuk Kang Mufti untuk closing statement-nya. Silahkan. Ya, bismillah. Terima kasih kepada Kak Roy sebagai moderator. Mungkin sederhananya seperti ini dalam saya menyampaikan konklusi dari presentasi tadi ya, yaitu memimpin di tengah krisis. Yang pertama kita ketahui kepemimpinan dan krisis itu adalah hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Kenapa? Karena banyak sekali kepemimpinan yang luar biasa yang lahir dari situasi yang krisis, seperti yang diceritakan tadi. Misalkan Facebook lahir, kenapa? Karena adanya krisis komunikasi antar manusia di berbagai belahan negara, akhirnya lahirlah Facebook. Gojek lahir, kenapa? Karena krisis di mana seseorang sulit untuk cari Gojek, karena harus berjalan dulu misalkan ke pangkalan ojek, atau harus ke terminal dulu untuk cari mobil sewaan, dan seperti itu. Maka lahirlah Gojek. Jadi, leadership plus crisis, maka lahirlah inovasi yang luar biasa. Lalu juga tadi sudah kita bahas bahwa untuk menjadi pemimpin kita harus bisa self-leading dulu, memimpin diri kita sendiri dulu untuk mencapai kebahagiaan misalkan, karena tadi sudah kita bahas tentang studi tentang kebahagiaan. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah kehidupan yang bagus atau kehidupan yang luar biasa lahir atau dibentuk dari hubungan yang baik. Oke. Seperti itu dari saya, marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur dan hidup dengan penuh kecintaan. Kenapa? Karena kepemimpinan yang luar biasa
lahir dari hidup yang dipenuhi dengan kecintaan dan dipenuhi dengan gratitude atau rasa syukur. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Mufti. Oke, teman-teman, begitu untuk closing statement dari kedua pemateri kita, sangat luar biasa ya. Nanti teman-teman untuk yang belum sempat dijawab pertanyaannya, itu boleh silakan hubungi langsung. Nanti akan kita share ya, baik PPT ataupun kontak beliau-beliau yang sangat luar biasa. Oke, mungkin penutup dari saya gitu. Dari kedua pemateri ini, kita ambil poin yaitu kita harus bisa menjalin hubungan yang baik antara kita dengan orang lain gitu. Jadi dengan itu kita bisa menginfluence seseorang. Kayak gitu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Roy dan juga untuk dua pemateri yang hebat pada hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai foto virtual bareng-bareng. Silahkan untuk teman-teman peserta untuk membuka kameranya. Kita foto bareng yuk, bareng pemateri yang hebat ini. Lalu acara selanjutnya adalah pengumuman door prize atau giveaway yang akan kita baca di sini. Namun perlu diingat bahwa sertifikat akan diberikan langsung kepada teman-teman yang mengisi link yang saya kirim di sini. Silahkan untuk mengisi link yang sudah saya kirim di grup chat atau di Gmail chat. Teman-teman boleh isi ini nanti setelah ini berakhir, nanti akan diberikan sertifikatnya. Ini absensinya ya teman-teman, presensinya. Oke, saya akan menyebutkan pemenang giveaway pada ngecas 1. Peserta dengan pertanyaan terbaik jatuh kepada, sebentar, mana ya? Kita lihat. Ternyata pemenang adalah Kak Yogi Saputra. Selamat untuk Kak Yogi Saputra. Nanti silahkan untuk menghubungi admin. Silahkan untuk menghubungi admin kami di grup WA. Nanti insya Allah giveaway-nya akan kami kirim secepatnya. Lalu untuk caption terbaik. Caption terbaik. Oke, caption terbaik akan diumumkan secepatnya di Instastory. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagram kita karena akan banyak sekali webinar-webinar yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawah Inspirasi. Bye.